Nomor 31. Arus listrik pada suatu induktor berubah dari 4 ampere menjadi 9 ampere dalam selang waktu 0,05 sekon, menimbulkan GGL induksi sebesar 10 volt. Induktansi diri induktor tersebut adalah A. 0,1 Henry, B. 0,2 Henry, C. 0,3 Henry, D. 0,6 Henry, E. 1,2 Henry. Soal ini menggunakan konsep induksi elektromagnetik. Pada soal diketahui I1 sama dengan 4 ampere, I2 sama dengan 9 ampere, delta T sama dengan 0,05 sekon, dan E sama dengan 10 volt. Ditanyakan induksi induktor L pada soal ini dapat diselesaikan menggunakan rumus E sama dengan L delta I per delta T. 10 sama dengan L, 9 dikurangi 4 per 0,05. L sama dengan 10 dikali 0,05 dibagi 5, sama dengan 0,1 Henry. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 32. Gambar berikut melukiskan sebuah transformator dengan efisiensi 50%. Dengan kumparan sekundernya dihubungkan dengan sebuah lampu L. Besar kuat arus listrik yang melewati lampu L adalah A. 1 ampere, B. 2 ampere, C. 3 ampere, D. 4 ampere, E. 5 ampere. Soal ini menggunakan konsep transformator. Pada soal diketahui efisiensi 50% sama dengan 0,5. Vp sama dengan 200 volt, IP sama dengan 2 ampere, NP sama dengan 4000, NS sama dengan 2000, dan ditanyakan kuat arus listrik pada lampu sebagai IS. Soal ini dapat diselesaikan menggunakan rumus Vp per Vs sama dengan NP per Ns sama dengan IS per efisiensi kali IP. Sehingga 4000 per 2000 sama dengan IS per 0,5 kali 2. IS sama dengan 2 ampere. Maka besar kuat arus listrik pada lampu IS adalah 2 ampere. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 33. Perhatikan rangkaian listrik di bawah ini. Daya yang dipakai oleh hambatan 2 ohm adalah A. 2 watt, B. 16 watt, C. 32 watt, D. 40 watt, E. 64 watt. Soal ini menggunakan konsep listrik statis. Pada soal ini merupakan penerapan hukum 2 Kirchhoff dengan 2 loop. Untuk menyelesaikan soal ini, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Menentukan arah loop. 2. Menentukan persamaan masing-masing loop. Dari soal tersebut diilustrasikan gambar sebagai berikut. Persamaan hukum 2 Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Pada loop 1 didapat persamaan plus 6 min 8 plus I1 kali 2 ditambah I2 kali 0 sama dengan 0. Jadi 2I1 sama dengan 2, I1 sama dengan 1 ampere. Maka daya yang dipakai oleh hambatan 2 ohm adalah P1 sama dengan I1 kuadrat dikali R1 sama dengan 1 kuadrat dikali 2 sama dengan 2 watt. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 34. Pada frekuensi 10⁻³ Hz, reaktansi induktif induktor adalah 200 ohm dan reaktansi kapasitif kapasitor adalah 5000 ohm. Bila induktor dan kapasitor tersebut dirangkai seri dengan sumber tegangan AC, maka resonansi terjadi pada frekuensi A. 250 Hz, B. 500 Hz, C. 1000 Hz, D. 1250 Hz, E. 5000 Hz. Soal ini menggunakan konsep rangkaian RLC. Pada soal diketahui frekuensi F sama dengan 1000 Hz, XL sama dengan 200 ohm, XC sama dengan 5000 ohm, dan ditanyakan besar frekuensi resonansi sebagai FR.
Pertama, menentukan besar induktansi induktor dan kapasitas kapasitornya dengan cara berikut. XL sama dengan omega kali L sama dengan 2pi F kali L, sehingga didapat L sama dengan 0,1 per pi Henry. Kemudian XC sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2pi F kali C, sehingga didapat C sama dengan 10 pangkat min 7 per pi farad. Maka besar frekuensi resonansinya menggunakan rumus Fr sama dengan 1 per 2pi akar L kali C, sehingga didapat frekuensi resonansi sebagai 5000 Hz. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 35. Sebuah rangkaian RLC seri masing-masing mempunyai nilai 300 ohm, 0,9 Henry, dan 2 mikrofarad. Jika rangkaian tersebut dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 50 volt, sedangkan frekuensi sudut AC 1000 radian per sekon, maka 1. Impedansi rangkaian 500 ohm. 2. Arus efektif rangkaian 0,1 ampere. 3. Tegangan melintasi L adalah 90 volt. 4. Tegangan melintasi C adalah 50 volt. Pernyataan yang benar adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1 dan 3, C. 2 dan 4, D. 4 saja, E. 1, 2, 3, dan 4. Soal ini menggunakan konsep rangkaian RLC. Pada soal diketahui R sama dengan 300 ohm, L sama dengan 0,9 Henry, C sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 farad, V sama dengan 50 volt, dan omega sama dengan 1000 radian per sekon. Soal ini merupakan soal analisis, maka harus mengecek pernyataan yang benar sebagai berikut. 1. Impedansi rangkaian dicari menggunakan diagram fasor sebagai berikut. Didapatkan Z sama dengan 500 ohm. 2. Arus efektif rangkaian IF sama dengan VF per Z, 50 per 500 sama dengan 0,1 ampere. 3. Tegangan melintasi L sebagai VL sama dengan IF dikali XL sama dengan 0,1 dikali 900 sama dengan 90 volt. 4. Tegangan melintasi C sebagai VC sama dengan IF dikali XC sama dengan 0,1 dikali 500 sama dengan 50 volt. Maka pernyataan yang tepat ditunjukkan nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawaban yang tepat adalah E.